warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini aku mau ngebawain soal pemikiran politik Montesquieu terkenal banget yaitu trias politica, atau pemisahan kekuasaan. Gagasan ini gak cuma jadi dasar demokrasi modern, tapi juga penting buat memahami kenapa sistem pemerintahan kita sekarang seperti ini. Nah, aku juga bakal cerita tentang kasus revisi UU KPK di Indonesia yang kelihatan banget bagaimana prinsip ini diuji. Terus kita bakal bahas gimana pemikiran ini bisa diterapkan di pendidikan kewarganegaraan supaya generasi kita makin paham soal demokrasi. Yuk kita mulai. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu sama Charles Louis de Secondat Baron de la Brede et de Montesquieu, atau lebih dikenal sebagai Montesquieu. Beliau ini merupakan filsuf dari era pencerahan di abad ke-18. Salah satu karya besarnya adalah buku The Spirit of Laws yang diterbitkan tahun 1748. Nah, di buku itu, dia menceritakan tentang konsep yang sekarang dikenal sebagai trias politica. Jadi, menurut Montesquieu, kekuasaan dan pemerintahan harus dibagi menjadi 3 cabang: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kenapa dibagi? Supaya nggak ada satu pihak yang punya kekuasaan terlalu besar. Kalau semua kekuasaan ada di satu tangan, itu bisa jadi tirani, dan kita sebagai rakyat bisa kehilangan kebebasan. Yang pertama, legislatif adalah bagian yang bikin aturan, misalnya di Indonesia ini kayak DPR yang tugasnya bikin undang-undang. Yang kedua, eksekutif, tugasnya menjalankan aturan itu, presiden atau menteri-menterinya termasuk di cabang ini. Dan yang ketiga, yudikatif, tugasnya memastikan aturan tadi dijalankan dengan adil. Di sini ada lembaga MA dan MK. Nah, untuk memastikan 3 cabang ini nggak saling tabrak atau terlalu dominan, Montesquieu menciptakan sistem checks and balances. Artinya, masing-masing cabang kekuasaan saling mengawasi dan menyeimbangkan. Kalau ada yang terlalu kuat, cabang lain bisa ngasih rem gitu. Intinya, prinsip ini menjaga supaya nggak ada yang semena-mena. Montesquieu mengambil banyak pelajaran dari sejarah loh. Salah satunya dari Revolusi Glorious di Inggris tahun 1689, di mana kekuasaan raja mulai dibatasi dan parlemen punya peran lebih besar. Tapi dia juga belajar dari kelemahan monarki absolut di Prancis, di mana raja bisa mengatur semuanya, mulai dari hukum sampai pengadilan. Salah satu kutipan yang terkenal adalah, "When legislative and executive powers are united in the same body, there can be no liberty." Atau, kalau kekuasaan legislatif dan eksekutif digabungkan, jangan harap ada kebebasan. Kutipan ini relevan banget buat kita ngeliat kasus revisi UU KPK yang bakal kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke kasus revisi UU KPK di Indonesia tahun 2019. Ini tuh salah satu momen di mana prinsip checks and balances Montesquieu diuji habis-habisan. Kalian pasti ingat, waktu itu banyak demo besar-besaran dari mahasiswa dan masyarakat karena mereka khawatir revisi ini bakal melemahkan KPK. Jadi, apa aja sih poin kontroversial dari revisi ini? Ada beberapa. Yang pertama, pembentukan Dewan Pengawas. Nah, di revisi ini dibentuklah Dewan Pengawas KPK yang anggotanya ditunjuk langsung oleh Presiden. Awalnya tujuan Dewan Pengawas ini untuk mengawasi kerja KPK. Tapi masalahnya, kalau Presiden yang milih anggota, gimana jadinya kalau ada konflik kepentingan? Bukannya ngawas malah jadi alat buat ngontrol KPK. Dewan ini memiliki kewenangan di mana memberikan izin atau tidaknya dalam pelaksanaan penyadapan dan investigasi, yang sebelumnya ini adalah kewenangan dari KPK. Nah, yang kedua, pembatasan kewenangan penyadapan. KPK itu terkenal efektif karena bisa menyadap pembicaraan pejabat yang dicurigai korupsi. Tapi dengan revisi ini, penyadapan jadi butuh izin dari Dewan Pengawas yang belibet gitu. Masalahnya, prosesnya jadi lebih panjang dan ribet. Ini bikin kerja KPK jadi nggak seefektif dulu. Nah, yang ketiga, perubahan status KPK. KPK yang dulunya lembaga independen sekarang dimasukkan sebagai bagian dari lembaga eksekutif. Ini bahaya banget, karena lembaga yang seharusnya mengawasi malah jadi terikat sama pemerintah. Menurut Montesquieu, ini tuh contoh nyata dari pelanggaran checks and balances. Dengan adanya pengaruh eksekutif yang besar, fungsi pengawasan terhadap pemerintah jadi nggak optimal gitu. Revisi ini mencerminkan konsentrasi kekuasaan yang berbahaya di tangan eksekutif. Montesquieu menegaskan setiap cabang kekuasaan harus berdiri independen agar bisa mengawasi satu sama lain. Kalau presiden memiliki kendali terhadap dewan pengawas, maka fungsi pengawasan terhadap eksekutif menjadi lemah, bahkan tidak efektif. Sebagai akibatnya, transparansi menurun, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ikut turun, dan ruang buat korupsi makin lebar. Kalau kita lebih dalam revisi ini, kayaknya nggambarin gimana elit politik bisa memanfaatkan kekuasaan legislatif untuk melindungi kepentingannya sendiri, menyibuk kepentingan publik. Ini tuh jauh banget dari prinsip demokrasi yang seharusnya berorientasi ke rakyat. Lalu, gimana cara kita memperbaiki ini? Aku ada beberapa rekomendasi. Yang pertama, independensi KPK harus dikembalikan.
Dewan pengawas perlu dipilih lewat proses yang independen, misalnya lewat uji publik atau melibatkan masyarakat sipil. Presiden nggak boleh punya kontrol langsung atas lembaga ini. Nah, yang kedua, reformasi legislasi yang transparan. Proses revisi UU seperti ini harus melibatkan publik lebih luas. Dengan partisipasi aktif masyarakat, kebijakan yang dibuat akan lebih sesuai dengan kebutuhan rakyat, bukan hanya kepentingan elit. Yang ketiga, penguatan peran yudikatif. MK harus lebih berani buat mengevaluasi kebijakan yang bertentangan dengan prinsip checks and balances. Tetapi, sebaik-baiknya solusi tentu akan kalah jika dihadapkan dengan budaya dan pemikiran yang salah. Karenanya kita pun harus berusaha memperbaiki diri dari dini. Sekarang, gimana caranya kita ngajarin generasi muda supaya ngerti pentingnya checks and balances? Aku pikir pemikiran kewarganegaraan punya peran besar di sini. Yang pertama, studi kasus di kelas. Guru bisa ngajarin kasus revisi UU KPK ini buat menunjukkan pentingnya checks and balances. Ini gak cuma teori, tapi nyata terjadi di Indonesia. Yang kedua, simulasi demokrasi. Siswa bisa bikin simulasi sistem pemerintahan di mana mereka belajar bagaimana checks and balances bekerja. Misalnya, bikin pemerintahan mini di kelas. Yang ketiga, penggunaan media digital. Anak muda sekarang kan dekat sama teknologi ya. Jika kita bisa mengajarkan mereka menggunakan teknologi digital buat memantau kebijakan pemerintah, kayak baca berita atau mengikuti sidang DPR secara online, nah itu lebih bagus. Jadi, teman-teman, pemikiran Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan itu tetap relevan bahkan sampai sekarang. Kasus revisi UU KPK menunjukkan betapa pentingnya checks and balances untuk menjaga kebebasan dan akuntabilitas. Kalau prinsip ini dilanggar, kita akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan demokrasi bisa melemah. Solusi jangka panjangnya adalah memastikan generasi muda paham dan peduli lewat pendidikan kewarganegaraan. Dengan begitu, kita bisa menjaga demokrasi kita tetap sehat dan bebas dari tirani. Nah, sekian tentang tentang pemikiran politik dari Montesquieu. Semoga dapat membantu semuanya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.